Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar mengenal Alkitab. Ada beberapa video penting yang perlu diikuti, dicermati, dan menjadi bahan pembelajaran kita untuk mengenal Alkitab. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai keberadaan Alkitab di dalam kehidupan kita saat ini dan kita bisa meyakininya dengan sungguh-sungguh. Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan Roh Kudus kepada para penulis. Para penulis dipimpin, disertai, dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menulis firman Tuhan. Setiap huruf, kata, dan kalimat, dan pilihan narasi, kisah, peristiwa, seluruhnya dipimpin, diinspirasikan, dinafaskan oleh Roh Allah. Sehingga penulis mendapatkan kekuatan bijaksana untuk menulis sesuai dengan konteks penulis, zamannya maupun konteks kebudayaan, dan tentunya di dalam rancangan kehendak Allah yang dinyatakannya. Seluruh Alkitab adalah firman Tuhan. Setiap huruf, kata, kalimat, narasi dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab adalah firman Tuhan. Di dalam seluruh kitab-kitab itu kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, siapakah kita sebagai manusia, dan apa itu alam semesta, bumi, dan segala isinya. Tentu melalui pengenalan kita akan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab secara progresif dinyatakannya mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal yang ke-22. Dan kita bersyukur karena Alkitab sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, sehingga setiap orang yang ada dan yang menguasai bahasa tertentu yang ada di zaman ini dan akan datang dapat membaca firman Tuhan ini dan berkesan di hatinya. Seluruhnya itu dipimpin, dikuasai juga oleh Roh Allah. Kita bersyukur karena setiap penulis dari tiap-tiap kitab itu mendapatkan firman Tuhan, menerimanya baik dalam kondisi yang berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri atau peristiwa-peristiwa di dalam sejarah alam, sejarah bumi, sejarah manusia yang tidak dialaminya, baik yang secara langsung berkaitan dengan penulis, pembaca, konteks zaman, maupun yang berkaitan dengan apa yang dinyatakan Tuhan, dikerjakan Tuhan, dilakukan Tuhan di masa awal, dan apa yang akan dinyatakan Tuhan di masa yang akan datang. Jadi seluruhnya menjadi sebuah kisah yang utuh. Alkitab di dalam Perjanjian Lama terbagi atas 5 kategori. Ada kitab Pentateuch, kitab sejarah, kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil, dan kitab puisi. Di dalam Perjanjian Baru juga terdapat 5 kategori: kitab-kitab Injil, kitab sejarah, surat dari Paulus kepada jemaat, kepada 3 pribadi, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Keseluruhan kitab itu ditulis dalam bahasa manusia. Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, dan di kitab-kitab terakhirnya ditulis juga dalam bahasa Aramik. Kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kurun waktu penulisan dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru kurang lebih 1500 tahun. Tentunya ditulis dengan tulisan yang dapat dimengerti penulis dan dapat dimengerti oleh pembaca mula-mula. Dan kita bersyukur karena seluruh firman Tuhan yang dinyatakannya dalam bentuk tulisan ini sudah selesai. Jadi tidak ada lagi kitab suci dari Tuhan yang secara tertulis disampaikan kepada kita manusia. Ada 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab Perjanjian Lama terdapat 31 penulis
Di dalam kitab Perjanjian Baru terdapat 9 penulis. Masing-masing penulis memiliki keunikan, memiliki suatu arah penjelasan, pengertian yang dipakai oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Tentu kita bisa melihat keseluruhan daripada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini dalam satu kesatuan yang utuh. Kita bisa memperhatikannya bahwa di dalam Alkitab ada 4 kisah besar yang penting untuk kita ingat. Yang pertama, kisah penciptaan. Kedua, kisah kejatuhan. Ketiga, kisah penebusan. Dan keempat, kisah penyempurnaan. Kisah penciptaan kita lihat, kita baca, kita pelajari dari kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Kejadian pasal 2. Sedangkan kisah kejatuhan itu kita bisa baca dan kita pelajari dari Kejadian pasal 3 sampai Kejadian pasal yang ke-11. Di dalam Alkitab kita juga dapat membaca dan mempelajari kisah penebusan dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 sampai dengan kitab Kejadian pasal yang ke-50 dan diteruskan dengan kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya sampai kitab Wahyu pasal 20. Itu kitab-kitab yang menjelaskan adanya kisah penebusan. Dan yang terakhir adalah kisah penyempurnaan yang dapat kita baca, kita renungkan dari kitab Wahyu pasal 21 dan 22. Kalau kita melihat keutuhannya, maka dari mulai pertama kitab Kejadian dan kitab Wahyu, di dalamnya ada 4 kisah. Dan kisah yang ketiga, kisah penebusan, menjadi kisah yang paling penting, paling utama untuk kita manusia yang sudah berdosa, yang dikaruniakan hidup baru untuk umat pilihannya. Dari mulai Kejadian pasal 12 sampai dengan Wahyu pasal 20, di mana puncaknya adalah kehadiran anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, hidup di antara manusia, taat kepada Bapa dan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada waktunya datang kembali. Ini kisah penebusan, menjadi kisah yang paling penting, paling utama. Sekalipun demikian, di dalam kisah kejatuhan dan kisah penciptaan serta penyempurnaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kisah penebusan. Kalau kita mau mempelajari lebih dalam lagi, mengapa ada kisah penebusan? Karena ada kisah kejatuhan. Fakta manusia sudah berdosa kepada Allah. Akibat dosa, kematian, rusak total, tidak mampu total. Lalu di dalam rancangan ketetapan Allah yang Tuhan nyatakan, kisah penebusan menggenapkan apa yang ditetapkan Allah untuk menebus umatnya. Dan seluruh umat yang ditebusnya, dari mulai penciptaan sampai pewahyuan, jelas berpusatkan kepada satu penebusan yang dinyatakan oleh Allah di dalam dan melalui Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dengan teratur, dengan baik, dengan mulia, dengan agung. Manusia dengan sengaja memberontak kepada Allah, tidak tepat sasaran, ingin menggeser posisi Allah, melawan Tuhan dengan sengaja, dan menghadapi kematian, dihukum oleh Tuhan, sampai akhirnya menghadapi apa yang dinyatakan hukuman Tuhan. Allah di dalam kasih karunia-Nya membangkitkan, menyatakan rencananya melalui Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, hakim-hakim, kerajaan Israel, dan puncaknya pada kehadiran anak Allah Yesus Kristus di dalam sejarah yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi keseluruhan kisah ini menjadi framework di dalam pemikiran kita mengenai Alkitab. Dan kita belajar dari Alkitab menjadi dasar arah untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dari zaman ke zaman sampai akhir zaman. Dan seluruh apa yang diajarkan Alkitab itu relevan. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang mengenal Alkitab pada video selanjutnya. Dengarkan, pelajari, sehingga kita mendapatkan manfaatnya. Tuhan Yesus memberkati.